Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada yang mendengarkan pengajian ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat. Wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan rizkinya oleh Allah, dijadikan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, senantiasa istiqomah, dan kelak kalau dipanggil mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah kita mulai surat Yasin dengan 5 ayat, menjelaskan bahwa Allah itu bersumpah bahwa engkau, wahai Habibi, kekasihku Muhammad, engkau itu adalah utusanku. Karena Rasulullah dulu dituduh sebagai penipu, Rasulullah pembohong, dikatakan Quran itu adalah buatan baginda Nabi Muhammad. Maka Allah lah yang menafikan ini semuanya, mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah utusanku ya Muhammad. Engkau adalah utusanku, bukan dari kamu. Saya yang mengutus kamu. Bahwa Quran adalah dariku, ala siratim mustaqim. Sirat, jalan yang lurus. Memang ujiannya orang berdakwah itu luar biasa. Orang tua kadang-kadang disalah-salahin sama anaknya. Orang benar disalah-salahkan. Apalagi utusan Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, jangan kamu ragu, engkau adalah utusanku. Sir, makanya Tanzilal Azizir Rahim. Itu Quran diturunkan dengan betul-betul dari Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa. Ar-Rahim, yang sangat sayang kepada hambanya. Menerangkan bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram. Ini tugasnya begini sebagai seorang ayah, ini seorang ibu, ini seorang anak, harus ngikutin ataupun harus menghormati ibu dan ayahnya. Semua diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran demi kelestarian hidup yang bahagia. Agar kita hidupnya jangan saling zalim mendolimi. Inilah tujuannya Al-Quran. Diterangkan bagaimana tujuannya, bagaimana tujuan hidup manusia, dilarang kebohongan, dilarang keboliman. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah itu benci dengan orang-orang yang suka berbuat zalim, orang-orang yang suka bohong, orang yang ini Quran, ini adalah demi kasih sayang. Karena orang kalau dibohong itu sakitnya luar biasa. Kalau orang didolimi sakitnya luar biasa. Allah tidak ingin ini dan itu. Bahkan manusia seringnya merusak bumi. Zaharal fasada fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Bumi ini mulai nampak kehancurannya. Bukan karena buminya yang hancur, tapi atas perbuatan manusia. Maka Allah meluruskan dalam Al-Quran, sayangilah makhluk yang lain, sayangilah makhluk yang hidup, sayangilah makhluk yang mati. Benda-benda mati pun sayangi, jangan dirusak, jangan dikotorin, jangan ini dan seterusnya. Ini aturan semua diatur oleh Al-Quran demi kelestarian hidup yang bahagia di dunia dan lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Ini Quran diturunkan Nabi Muhammad soalnya kadang-kadang sampai kayak bukan bingung tidak percaya, tidak.
Tapi gimana ya ngajarin umat? Udah tahu ini adalah salah, dikatakan salah, katanya kamu yang salah. Suruh jujur, kamu yang tidak jujur. Jadi maka Allah menguatkan baginda Nabi Muhammad. Yasin, wahai manusia. Ya, panggilan, wahai. Sin, al-insan, yaitu manusia. Wal Qur'an hakim, demi Quran yang sangat bijak. Innaka laminal mursalin. Engkau adalah utusanku ya Muhammad. Seperti kadang-kadang anak, dia kadang-kadang dibully di sekolahan, dibully temennya, dikatakan salah, dikatakan begini, dikatakan ini, pulang nangis. Ibunya sayang, engkau adalah anak pinter, engkau adalah sayang, aku jaga, aku ini. Untuk menenangkan anaknya, biar dia semangat belajar, biar semangat bergaul. Engkau bukan orang hina, engkau ini, engkau ini. Allah Jalla Jalaluh sedang menegaskan ini kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi yang penting kamu berbuat baik. Orang mau mengatakan baik, alhamdulillah. Tidak mengatakan baik, tetap kamu berbuat baik. Inilah kita punya prinsip. Yasin ini adalah menguatkan kita dalam kehidupan. Makanya Yasin itu dikatakan oleh Rasulullah, qalbul Quran, bagaikan jantungnya isi Al-Quran. Coba bayangkan, jantung di dalam manusia itu adalah organ yang penting, apa yang paling penting? Kayaknya bingung. Paling penting. Coba kalau mata tutup bisa, tangan nggak ada bisa. Kalau jantungnya berhenti, kirim salam nggak? Habis semuanya. Inilah Yasin, makanya dikit-dikit baca surat Yasin. Pindah rumah Yasin, mau ini Yasin. Karena Yasin di situ ngingetin tentang iman kita, tentang kehidupan kita. Kemudian Allah menyambungkan lagi di ayat yang sudahnya menerangkan tentang ini, tentang apa namanya? Tentang bahwa tadi Quran litundzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Engkau ya Muhammad, aku berikan kitab Al-Quran, turun Al-Quran, tujuannya adalah untuk mengingatkan. Jadi Quran bukan untuk maksa, tidak. Quran datang bukan untuk maksa kita, tidak. Tapi menerangkan. Menerangkan, ini loh jalannya yang baik. Kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Kalau kamu mau berlindung, berlindunglah kepada Allah. Caranya gimana? Dekati Allah. Ikuti aturan Allah. Ini larangan Allah, tinggalkan. Jangan mendolimi orang lain. Jangan mendolimi istri. Jangan mendolimi suami. Jangan ini, jangan ini. Yang bukan haknya jangan diambil. Bicaralah yang lembut. Jangan menyakiti hati orang lain. Nah, ini semuanya diterangkan dalam Al-Quran untuk kehidupan kita supaya damai. Damai. Karena biasanya kalau sudah pakai yang penting aku, tunjuk, ini pasti kehancuran. Saya nomor satu. Saya yang paling harus dihormati. Saya yang paling kuat di dunia. Saya yang paling kaya. Saya yang paling punya senjata paling hebat. Hancur apa tidak? Sekarang terjadi apa tidak? Ini kehancuran-kehancuran ini, barang tambah naik, bensin begini, keamanan enggak aman. Gara-gara apa? Keangkuhan, kezaliman. Merasa saya paling kuat. Kami senjata paling kuat. Harus saya utamakan. Amerika, nomor satu. Waduh, kamu ngomong nomor satu boleh. Tapi jangan dolim kepada lain. Wilayah orang lain jangan dimasukin. Perbuatan orang lain jangan diatur. Masing-masing punya negara. Masing-masing punya aturan. Ini kacau apa tidak dunia? Kacau, sebabnya apa? Perbuatan manusia. Quran melarang. Ini rumah kamu, urusin rumah kamu. Tetangga saling hormat, menghormati. Inilah Al-Quran datang untuk ini, ngatur. Nih aturannya. Kalau yang ngatur manusia, kadang-kadang untuk kepentingan. Kepentingan golongannya, kepentingan daerahnya, kepentingan hawa nafsunya, kepentingan kelompoknya. Coba bayangkan, kalau yang mimpin kelompok A,
biasanya belanya kelompok A. Yang A, B, C, D ini biasanya nunggu aja ajalnya. Kompromi, boleh. Selagi bisa kompromi. Kadang-kadang belum habis komprominya, belum habis waktunya, sudah pecah. Terjadi apa tidak? Terjadi di mana-mana. Terjadi. Subhanallah, kepentingan. Entah di negeri, di dalam negeri atau di luar negeri. Kita bayangkan sekarang. NATO dengan Amerika yang kuatnya luar biasa, yang hebatnya luar biasa, sekarang udah retak apa belum? Retak gara-gara beginian. Merasa hebat, saya butuh negeri ini, mau diambil. Saya ini. Kata sebagian orang, jangan dong, kami juga butuh. Terjadi. Ambil pemimpinnya tidak peduli di Venezuela. Dengan kekuatan yang hebat, mau diambil lagi Green, mau di ini, wah Eropa teriak, jangan, ini kami di situ, nggak peduli, Amerika first. Akhirnya hancur apa tidak? Ini, begitu juga biangnya lagi Israel. Ambil semuanya, ini wilayah kami semuanya, negeri ini. Itu adalah tujuan kami. Allah, ini negara merdeka, ini negara. Nah ini kezaliman ini yang dilarang di dalam Al-Quran. Jangankan negara, rumah tangga, suami mendolimi istri, dilarang dalam Al-Quran. Merasa saya suami saya yang cari uang, saya tidak. Kamu punya hak, istri juga punya hak, anak juga punya hak, tetangga juga punya hak. Jadi bagaimana? Hidup bersama. Harus ada saling kalah atau mengalah. Nah ini ajaran Al-Quran, makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Kita hidup di dunia ini sebentar. Kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya. Dunia itu mencari kita bekal untuk hidup selama-lamanya nanti. Di mana? Di alam akhirat. Alam baqa, katanya orang. Alam yang baqa itu apa? Kekal. Itu nanti di sana. Dunia nyari. Habis itu pulang kampung. Pulang kampungnya kemana? Ke akhirat. Rumah kita ada 2 di sana. Salah satu di antara 2. Ada surga, ada neraka. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya kekal. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh syaitan seakan-akan di dunia ini selama-lamanya. Makanya dia mau senang-senang, cara apapun dipakai. Yang penting kepentingan saya. Ini seperti sekarang kita dengar, kepentingan Amerika. Yang penting, jangan. Kamu itu sebentar di dunia. Di dunia ini sebentar, habis itu pulang ke sana. Di sanalah alam baqa, alam yang kekal. Nyarinya di mana? Di sini, di dunia. Al-Quran ngingetin kita. Itu surat Yasin dengan lembut utusan Allah. Mengatakan apa Allah? Litundzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Yaitu ya Muhammad, saya utus kamu dengan Al-Quran ini untuk mengingatkan kaum kamu yang sudah lama nggak ada wahyu, karena turun wahyu terakhir sebagai nabi atau utusan Allah Rasulullah yaitu Nabi Isa alaihissalam, sudah ratusan tahun sampai 500 tahun lebih baru diutus lagi baginda Nabi Muhammad. Coba terputus jauh. Litundzira kauman ini kaum apa? Ma undzira abauhum, tidak diperingatkan ayah-ayahnya. Jadi sudah generasi demi generasi otomatis sudah jauh daripada Allah, banyak gangguan syaitan. Makanya kita kalau jauh dari Allah itu biasanya yang masuk siapa? Itu ketika kita dalam majlis ta'lim, sholat, dalam majlis, ya Allah, ingat. Tapi kalau jauh, makin lalai, lupa. Apalagi sampai ratusan tahun. Nah, datang Nabi Muhammad mengingatkan kaumnya yang sudah ratusan tahun tidak pernah diturunkan kitab oleh Allah. Yaitu yang terakhir adalah Nabi Isa sebagai utusan Allah, Rasulullah. Kalau Nabi banyak. Kalau Nabi untuk pribadi.
Tapi kalau Rasul untuk wajib disampaikan. Ditundira qauman. Untuk kamu sampaikan kepada satu kaum. Mengingatkan indah. Ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Yaitu yang sudah lama tidak diingatkan oleh Allah. Dengan turunnya Nabi, turunnya wahyu. Yang mana mereka banyak sudah lalai. Makanya kedoliman. Nah ini surat Yasin mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada umat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Masalahnya satu, mereka tidak percaya. Nah ini yang paling berat kalau kita tidak dapat kepercayaan. Itu paling susah. Suami aja kalau sudah dicurigai sama istri, enak gak duduk di rumah? Kira-kira enak gak? Nggak enak. Pulang cepet, kok pulang cepet? Gak percaya ya? Mau jebak ya? Pulang lama, mana nih? Mana nih? Jangan-jangan bajunya dicium-cium. Baunya aroma apa nih? Allahu Akbar. Duit banyak, ya seneng sih. Cuma kalau ya dari mana nih? Duit sedikit, kasih siapa? Kemana ini jalannya duit? Enggak biasanya. Serba salah. Karena apa? Sudah hilang kepercayaan. Kalau hilang kepercayaan, itu paling susah kita hidup. Kita kerja kalau udah nggak dipercaya sama pimpinan, susah. Atau benar dibilang salah. Hatta benar ini, kalau sudah nggak dipercaya sama pimpinan, maaf ini, biasanya selalu salah apa tidak? Salah. Ini kok kayak gini, dibuat cepat ini, ngajak kita cepat biar senengin. Cepat banget, kalau cepat itu biasanya hasilnya tidak bagus. Belum dilihat sama bos, sama pimpinan. Udah bilang karena orangnya ini nggak dipercaya. Nah ini yang kayak gini yang saya nggak seneng. Gugup kalau kerja. Akhirnya kacau. Padahal ya Allah, dia niatnya baik. Belum tentu. Karena apa? Efek tidak percaya. Nah ini, lama-lama, nah ini juga saya nggak seneng yang begini nih. Kenapa? Kelemet nih kalau kerja begini. Bagaimana mau naik pangkat? Bagaimana ini? Masya Allah. Padahal dia berusaha diperbaiki, hati-hati. Kata orang Jerman, alon-alon. Nah, pelan-pelan biar benar. Ini luar biasa. Dasar. Karena apa? Hilang kepercayaan. Allah. Ini yang paling susah. Integritasnya sudah enggak dipercaya. Suami begitu juga. Istri begitu juga, Pak. Orang tua kepada anak, kalau hilang kepercayaan anak kepada orang tuanya, Allah, jangankan mendidik, ngomong aja dipeosin orang tuanya. Allah, saya kayak nggak ngerti bapak. Hah? Kurang ajar, naudzubillah min dzalik. Guru, apalagi kepada murid. Pemimpin, kalau sudah nggak dipercaya, jangankan didengar, jangan-jangan digoyang pemimpinnya. Hilang kepercayaan. Percaya paling penting. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu dari mulai kecil sudah dipercaya oleh orang-orang. Yang namanya lakabnya, julukannya apa? Al-Amin. Yang bisa dipercaya. Tapi ketika datang Al-Quran, dibilang bohong. Nah ini sudah nafsu, ini lawannya. Ini Nabi Muhammad dapatnya begini. Padahal dari kecil semuanya radina bil amin. Kami ridha dengan amin. Dengan Muhammad. Apapun yang dibuat. Karena kami tidak pernah mendengar dia bohong. Ketika pertama turun Quran. Wa anzir ashiratakal akrabin. Kata Allah. Peringatkan keluarga kamu yang dekat-dekat dulu. Karena mereka yang paling tahu tentang engkau ya Muhammad. Bahwa engkau adalah orang jujur. Engkau adalah orang baik. Yang paling tahu orang dekatnya apa tidak? Nah, ketika turun Al-Quran, Allah mengatakan apa? Jangan orang lain dulu yang diajak. Keluarga kamu, pamanmu. Karena pamannya yang tahu tentang Nabi Muhammad. Bapaknya enggak ada, ibunya dia umur 6 tahun, ibunya meninggal. Dijaga ini, mainnya sama siapa. Pamannya yang paling tahu. Keluarga dekatnya tahu.
Masya Allah, Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong, nggak ada ini, itu semuanya tahu. Akhirnya dipanggil paman, keluarganya. Karena Allah menyuruh wa anzir ashiratakal aqrabin. Aqrabin itu adalah qarabah, kerabat kalau bahasa kitanya. Kerabatnya panggil, di antaranya Abu Lahab, ini Abbas, panggil semuanya di dekat bukit. Ya enggak? Ketika sudah kumpul, Nabi Muhammad sudah turun wahyu ini, sudah 40 tahun lebih. Mereka tahu bijaknya Nabi Muhammad, jujurnya Nabi Muhammad, luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana? Pakai akal dulu, enggak mengatakan saya dapat wahyu, enggak. Tapi mengatakan, bagaimana pendapat kalian wahai paman-pamanku, wahai kerabatku, wahai sepupuku, kumpul nih. Ya, kalau aku mengatakan di belakang bukit ini, kan di sana bukit-bukit di Mekah. Belakang bukit ini ada pasukan mau menyerang kita dengan pasukan kuda, sebentar lagi pagi itu akan mau menyerang. Bagaimana pendapat kalian? Maka semuanya menjawab, laqad saddaqna ya Muhammad, kami yakin, percaya. Masya Allah. Percaya bahwa itu akan terjadi, padahal belum lihat. Nabi Muhammad tanya balik, kenapa kalian percaya? Kalian kan belum lihat. Kalian belum lihat, pakai logika tuh. Tidak mengatakan Allah mengatakan gini, haram, Quran mengatakan enggak. Rasulullah pakai logika dulu. Ini disuruh oleh Allah, berarti menghargai akal apa tidak? Menghargai akal. Jangan sampai Allah mengatakan gini, haram gini Quran. Betul, itu boleh, bagus. Tapi untuk orang-orang jangan begitu. Kita pakai logika dulu. Logika dulu. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Apakah percaya? Jawabnya mereka pakai logika. Bagaimana kami tidak percaya? Saya melihat engkau dari kecil ya Muhammad. Ma jarrabnaka kadziba. Allah. Yang sekarang lagi disebut-sebut integritas. Itu Nabi Muhammad sudah diuji ketika turunnya Al-Quran. Yang menguji siapa? Paman-pamannya, orang bos-bos, banyak yang kaya-kaya. Pemimpin-pemimpin Quraisy. Itu pamannya Nabi Muhammad. Termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Talib, termasuk Al-Abbas, seorang konglomerat. Dan seterusnya. Mengatakan, kaifa man tusaddiqu ma jarrabnaka kadziba. Kami tidak pernah melihat kamu bohong. Coba bayangkan. Orang kalau mau jadi pemimpin biasanya integritasnya disebut-sebut apa tidak? Oh dulu ini. Ketika memimpin ini enggak pernah bohong. Enggak pernah maaf-maaf berbuat ini, mendolimi ini. Integritasnya luar biasa. Selama ini, itu yang dicari. Ketika itu Nabi Muhammad dibilang sama pamannya, sama keluarga besarnya, ma jarrabnaka kadziba. Bagaimana enggak percaya ya Muhammad? Engkau tidak pernah bohong sedikit pun. Aku tahu lahirnya kamu, besarnya kamu, sampai kamu saat ini enggak pernah bohong. Semua kalimat yang kau keluarkan itu bijak dan tidak ada kepentingan pribadi. Semuanya kepentingan orang lain. Kalau ada masalah, dia menengahi orang lain. Jangan ribut. Apa sih masalahnya? Ini. Jalan keluarnya begini. Oh, Masya Allah. Sampai terjadi mau perang. Ini sudah orang-orang musyrikin di Mekah ketika lagi Ka'bah dibangun lagi. Nabi Muhammad itu umur 35 tahun. Dibangun lagi Ka'bah karena sudah mulai ada kena hujan, kena ini. Orang-orang Quraisy membangun lagi dengan uang-uang yang halal. Mereka tahu. Uang-uang yang enggak halal, mereka enggak mau. Itu subhanallah, makanya bangunannya itu sampai sekarang kurang tuh, ada namanya Hijr Ismail. Itu bagian daripada Ka'bah. Nah, tadinya itu masuk Ka'bah, tapi karena uang waktu itu kurang, dibangunnya karena uang kurangnya bukan dari kurang, yang halal yang kurang yang terkumpul. Jadi dibangun dari uang yang halal, yang tidak haram. Mereka tahu. Itu terus Hijr Ismail itu dilingkari aja. Ketika Nabi Muhammad jadi, biarin kayak gitu. Makanya ketika kita tawaf, boleh gak di tengah-tengah Hijr Aswad kan, Hijr Ismail itu kan ada belokan, ada bolong, ada lewat. Boleh gak muter situ singkat? Gak boleh. Harus tawafnya Hijr Ismail di luar Hijr Ismail. Kan itu bukannya Ka'bah, yang ini kita taunya Ka'bah yang kotak tuh, yang persegi 4. Padahal Hijr Ismail masuk dalam Ka'bah apa tidak? Masuk, makanya ketika tawaf, kita tawaf apa? Keliling Ka'bah. Ka'bah itu masuk Hijr Ismail itu yang muter sedikit.
Makanya ke sini, nggak boleh sini. Nggak boleh, karena itu Messi di tengah-tengah Ka'bah. Ketika kisahnya itu dibangun kembali waktu Quraisy, Rasulullah umur 35 tahun. Belum 40 tahun, belum turun wahyu. Rasulullah, ketika itu orang-orang mengambilin, ayo sumbangan-sumbangan. Semuanya mengeluarkan dari uang yang halal. Maaf, ada uang yang dolim. Maaf, ada yang dari riba. Ada yang dari, mereka tahu ini semuanya. Nggak boleh. Maka mengeluarkan yang betul-betul dari yang halal mereka. Jadi dikumpulkan, mampunya segitu dibangun. Udah biarin yang itu aja. Yang ini cuma dipatokin atau dikelilingin dengan setengah bangunan Hijr Ismail tuh. Yang kotak ini. Ketika lagi dibangun itu, mereka sumbangan dari ini, dari Quraisy, dari Bani Tamim, dari ini, suku-suku semuanya orang Mekah. Oh, senang kebanggaannya orang Mekah, ini luar biasa. Akhirnya ketika lagi mau naruh Hajar Aswad, mereka tahu ini Hajar Aswad adalah yang paling penting. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad di porosnya, di tempatnya, maka mereka mengatakan, kami yang banyak ngeluarin duit. Dulu tuh, ini belum Islam ini. Ini belum ada ajaran Islam. Karena umur Nabi umur 35 tahun. Belum turun wahyu. Kata Bani Quraisy, kami suku yang banyak orangnya. Satu lagi, kami yang banyak ngeluarin duit. Dari dulu, ini dari dulu. Sekarang kita lihat enggak PBB ribut tuh. Amerika bilang, kami ngeluarin duit banyak tapi enggak mau pada nurut kepadaku. Ada apa tidak? Kayaknya pada enggak sampai beritanya. Saya kalau bisa keluar dari PBB. Kalau enggak mau keluar, kalau enggak mau nurut, mau ini. Terjadi apa tidak tuh? Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling banyak duit, mengeluarkan sumbangannya, ininya. Kemarin NATO dibilang, saat kami ngeluarin triliunan jaga Eropa. Ini itu, sekarang mau merangi Iran, enggak nurut. Maka kami mau keluar dari NATO. Kayaknya pada diem semuanya. Jangan-jangan orang Eropa semuanya, apa Amerika semuanya. Ini di TV. Di TV berita, subhanallah. Karena Trump bilang, katakan saya keluar. Kami ngeluarin ribuan triliunan banyak untuk menjaga Eropa. Ketika kami perlu, pada nggak mau bantu. Ada apa tidak tuh? Ya Allah. Dari dulu sudah ada, ributnya sama. Orangnya aja yang berbeda. Zamannya berbeda. Merasa ngeluarin duit banyak, terus ugal-ugalan, ngaco. Dan seterusnya, apa yang dia mau dicaplok aja. Gak bisa. Nah inilah dulu, Nabi Muhammad diam ketika itu. Mereka mengatakan, suku ini mengatakan saya yang paling banyak, saya yang paling ini, saya yang paling ini. Akhirnya bingung, sampai hampir perang antara mereka. Kata Bani Quraisy mengatakan, berani-berani suku kami yang terbesar. Kata satu lagi, kami yang banyak ngeluarin duit. Udah mulai hunuskan pedang. Kalau sekarang lain lagi, udah nggak pakai pedang dah, pakainya kapal-kapalnya pada datang sana sini, hampir sama kejadiannya. Kezaliman antara satu dengan yang lainnya, hawa nafsu, merasa dirinya paling hebat. Enggak, ini luar biasa, kami punya kekuatan, kami punya. Enggak, datang Nabi Muhammad SAW. Kita datang ke Mekah, ini sudah hampir perang nih. Hampir perang, dari dulu sudah ini perang gini. Kalau kita lihat hampir sama. Wah, ini kelompoknya ini. Datang Nabi Muhammad, semuanya melihat Nabi Muhammad ada di situ, terus ini keluar bijak. Udah gini aja. Siapa yang datang pertama kali nanti malam, kita buatin tim. Ada tim. Dari sini suku ini, ada ditungguin. Siapa yang paling pertama kali datang nanti malam ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, kalau sekarang dikatakan itu tempat, maka dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Oh, biasanya kalau urusan malam ini berat. Makanya Qiyamul Lail biasanya mudah apa susah? Subuh aja susah. Apalagi jam 2 malam suruh bangun sholat. Subuh yang wajib aja masih mau digabung dengan duhanya atau isyroknya. Yang sekalian aja nanti mau berangkat kantor. Sekalian aja ini mepet-mepet. Pas lagi nunggu-nunggu tahu-tahu isyrok subuhnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini malam siapa yang pertama kali datang malam ke Masjidil Haram, timnya ada ini. Subhanallah, maka itulah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di porosnya, di tempatnya. Subhanallah, timnya sudah ada, baginda Rasulullah. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, umur 35 tahun. Masuk ke Masjidil Haram. Semua timnya dari suku ini, suku ini, suku ini mengatakan apa? Radina bil amin, radina bil amin, radina. Kami ridho, kami ridho, kami ridho, kami ridho. Dengan siapa? Al amin. Inilah orang yang paling bisa dipercaya. Coba ridho semuanya. Biasanya kalau sudah 4, 5, kayak MK 9 biasanya ada 5 percaya, 4 tidak, atau 6 setuju, 3 tidak. Itu biasa apa tidak? Di Amerika ini mau nurunin Donald Trump, 57, 53 percaya masih kuat. 47 enggak, tapi katanya tambah naik, enggak tahu tunggu tanggalnya. Ini luar biasa, ini begitu. Di DPR begitu juga. Di mana tuh? Tapi ketika Nabi Muhammad semuanya ridho. Allah. Tidak ada yang tidak. Ini sejarah membuktikan. Radhina bil amin. Kami ridho dengan ini orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di porosnya. Yang satu lagi, kami ridho, kami ridho, kami ridho, kami ridho. Allah. Bijak luar biasa. Kenapa? Percaya. Integritasnya enggak pernah bohong. Orang yang jujur, bijak, tidak mementingkan dirinya sendiri, wala keluarganya. Itulah Nabi Muhammad ridho. Tapi Nabi Muhammad bijaknya luar biasa. Setelah terpilih begitu oleh semuanya, langsung ke Hajar Aswad. Setelah ke Hajar Aswad, Rasulullah berhak untuk mengambil, taruh di porosnya. Tapi Nabi Muhammad bijaknya lebih bijak lagi. Mengatakan apa? Menurunkan sorbannya Rasulullah. Ain sorbannya Rasulullah taruh di situ di bawah. Kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di sorbannya, di atas sorbannya. Terus gimana? Yang berhak Rasulullah. Karena sudah terpilih secara aklamasi kalau bahasa sekarangnya. Mutlak apa tidak? Tidak ada yang mengatakan tidak. Berarti haknya mutlak apa tidak? Mutlak. Tapi Nabi Muhammad tidak arogan. Nabi Muhammad mengambil hatinya para suku-suku ini. Mengatakan apa? Wahai suku Quraisy, kamu pegang sudut sini. Ini sorban sini, pegang sini. Wahai Bani Tamim, kamu sebelah sini. Wahai ini sini, wahai ini sini, wahai ini minoritas sini, ini sini, ini sini, semuanya. Ayo kita bersatu, angkat Hajar Aswad bersama-sama. Coba bayangkan. Hebat apa tidak? Haknya hak siapa sebetulnya? Hak yang punya kemuliaan untuk menaruh, haknya siapa tadi? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak arogan. Ambil hatinya dia. Ambil sini, angkat bersama-sama. Mereka tambah senang luar biasa. Luar biasa ini orang. Akhirnya setuju bersama-sama. Engkau ya Muhammad, tolong yang meletakkan terakhirnya di tempatnya. Angkatnya bersama, yang menaruh. Persatuan luar biasa apa tidak? Mengambillah hatinya Rasulullah. Tidak serakah, tidak ini. Ini yang menjadikan terus Rasulullah begini. Kalau ada masalah, Rasulullah. Kalau ada ini, nggak ada mementingkan keluarganya. Rasulullah dari Quraisy. Harusnya kaum Quraisy dong. Udah banyak sukunya di situ. Dan juga dia yang terpilih. Maka biasanya, maaf kalau di luar negeri. Biasanya kalau yang jadi pemimpin ini, biasanya yang naik, yang lainnya apa? Misi kelompoknya, biasanya di luar negeri. Biasanya gimana? Otomatis kelompoknya, contohnya di Amerika nih. Yang tidak setuju dengan Donald Trump kira-kira mundur, apa dipaksa mundur atau dijadikan dia supaya mundur. Yang kelompoknya, ini itu. Kenapa? Itulah manusia. Nabi Muhammad tidak sama sekali. Ayo kita sama-sama. Berbeda-beda sedikit biasa. Berbeda ini, ayo kepentingan bersama, ayo kita junjung bersama, ayo kita nikmatin bersama. Ditaruh di situ, Nabi Muhammad terakhir menaruh di tempatnya. Itulah Hajar Aswad sampai detik ini. Itu yang meletakkan adalah baginda Nabi Muhammad.
Di kanan kirinya semua warga Mekah saat itu. Allah bersama-sama. Inilah ketika 5 tahun kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu, orang-orang itu juga pemimpin-pemimpinnya, salah seorang pemimpin Quraisynya dan yang lainnya, ya itu yang dipanggil. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Peringatkan keluarga kamu dulu yang sudah tahu tentang kamu, tentang perjalanan kamu, integritas kamu. Yang paling tahu adalah keluarganya, apa tidak? Dari mulai kecil akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW bahwa kalau saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan kuda akan menyerang kita, kuntum musaddiquni, apakah kalian percaya kepada aku? Semuanya menjawab, termasuk Abu Lahab menjawab, kaifa la nusaddiqu saddaqnaka ya Muhammad, percaya dengan kamu. Rasulullah bertanya balik ini karena ada sesuatu yang besar luar biasa tentang Al-Quran. Ini udah turun wahyu ini. Tapi mau memberitahu, pasti kalau sudah urusan wahyu, urusannya ini adalah halal dan haram, karena mereka bisnisnya, mereka dulu itu bergantung kepada riba. Jadi menurut Al-Quran, riba halal apa haram? Menurut Al-Quran. Kayaknya masih bingung. Quran sudah menjelaskan, haramallahu riba, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Quran jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita bicara tentang versi Al-Quran. Maka mereka ketika sudah Al-Quran, mereka biasa dolim, mereka biasa merampok hartanya saudaranya, mereka tidak menganggap bahwa perempuan dapat warisan. Quran semuanya mengajarkan, enggak, perempuan dapat warisan, ibu dan ayahmu harus segala-galanya. Mereka tidak, kalau ibu dan bapak masih memberikan manfaat, iya, tapi kalau sudah tidak, lain cerita, estafet sudah berubah. Tidak, dalam Islam, ibumu, ayahmu itu utama, walaupun sudah enggak punya duit, walaupun sudah sakit-sakitan, maka kita yang harus menjaganya lebih luar biasa. Itulah baginda Nabi Muhammad. Tapi mereka mengatakan, enggak, selagi dia tidak memberi, udah selesai. Malah ditaruh, kalau bahasa sekarangnya, di rumah jompo. Dalam Islam haram. Kalau anaknya masih bisa menjaga, kok ditaruh di sana? Ini justru karamah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Itulah banyak. Istri harus gini, suami harus begini, diatur. Kalau yang maunya sih maunya bebas. Maunya ini, nikah dibatasi, ini kan Quran. Mereka tidak mau diatur begini. Maka ketika Rasulullah SAW tahu ini, bakal ditentang. Tahu ini. Akhirnya kaum Quraisy ditanya, kaifa kuntum amusaddiquni? Katanya, apakah kalian percaya? Iya, kami percaya. Kata Rasulullah, kok percaya sih? Ini kan bertentangan. Ya enggak, apa jawabannya? Majarrabnaka kadziba. Sepakat semuanya mengatakan, kami dari dulu melihat engkau ya Muhammad, dari mulai lahir sampai besar, sampai 35 tahun, sampai 40 tahun dan sekarang, enggak pernah melihat kamu berbohong. Intinya orang itu biasanya integritas itu dalam masalah apa? Kebohongan. Karena kebohongan itu menutupi kesalahan diri. Bahkan mengatakan dirinya yang benar, orang lain yang salah. Bohong, diputar-putar balik. Nah ini katanya mereka, oh begitu kata Muhammad. Iya, baru Nabi Muhammad SAW mengatakan, inni mursalun, saya diutus oleh Allah. Baina yadaya kitabullah. Aku diturunkan oleh Allah Al-Quran. Untuk saling sayang menyayangi. Untuk ini. Abu Lahab yang jawab. Langsung urusan Quran ini mau diharamkan yang halal, yang biasa dia nikmat nggak ada yang larang, tiba-tiba suruh Quran. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad, karena pamannya lebih tua atau ya sedang lah. Ya enggak? Itu kaya raya dan pemimpin saat itu di Quraisy, kaya raya luar biasa. Tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Turun surat lagi dari Allah. Tabbat yada Abi Lahabim
Yang celaka itu Abu Lahab. Dijawab oleh Allah Jalla Jalal. Karena kalau sudah urusannya dengan kepentingan biasanya berubah apa tidak? Maaf, berubah apa tidak? Berubah. Kepentingan segala-galanya. Kepentingan kita lihat di dunia luar sekarang. Ini pindah ke sini, ini pindah sini, negara ini begini, begini. Karena apa? Kebaikan apa kepentingan? Jujur aja. Kepentingan. Ini masalah Iran, Irak aja. Amerika kok dekat ke Cina ini tuh. Ada kepentingan. Ini begini, kepentingan. Itu dunia, memang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak usah jauh-jauh. Orang kadang-kadang partai dari dulu ini tiba-tiba pindah ke partai ini, pindah ke partai ini. Karena ada apa? Kepentingan. Itulah kepentingan. Agama tidak melihat kepentingan. Kepentingannya kita kebersamaan, kepentingannya kita hidup damai, kepentingannya adalah kita hidup rukun, bersama-sama dan mencari ridhonya Allah. Yasin ini mengajarkan kita begitu, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tidak percaya. Kenapa? Bertentangan dengan kepentingan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, dilembutkan hati kita, dibimbing oleh Allah, terus bisa istiqomah. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita hadapan dengan ibu dan ayah, dengan istri, dengan anak, dengan ini, ayo kita kepentingan bersama semuanya, mudah-mudahan bahagia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil gutri unta wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.